Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah etika profesi, yaitu cyber squatting and typo squatting. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Isyakul Mudin, mahasiswa UMSIDA dari Fakultas Sains Teknologi, jurusan Informatika, kelas 4A1. Nah, apa itu cybercrime? Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini, misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, carding, dan masih banyak kejahatan melalui media internet. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi, etika informasi, rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya. Jenis-jenis cybercrime: unauthorized access, illegal content, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, cyber stalking, carding, cyber squatting, and typo squatting. Cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Cyber squatting, kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun penyerobotan nama domain, yaitu dengan mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi. Adapun typo squatting, kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Contoh kasus cyber squatting and typo squatting: kasus Nissan Computer Corporation. Kasus cyber squatting yang terjadi antara Nissan Motor Industry yang berbasis di Jepang dengan Nissan Computer Corporation yang berbasis di Amerika Serikat yang memperebutkan nama domain yang digunakan oleh Nissan Computer Corporation. Latar belakang perusahaan: Nissan Motor Co. Ltd. adalah perusahaan otomotif terbesar kedua di Jepang, di mana sebelumnya menggunakan nama Datsun di Amerika Serikat hingga tahun 1983, sehingga hingga saat itu produk Nissan menggunakan kedua nama Nissan Computer Corporation, merupakan perusahaan penjual PC, server, dan pengembang dan hosting halaman web. Perusahaan ini bermarkas di Raleigh, Amerika Serikat dan didirikan oleh Uzi Nissan yang berkebangsaan Yahudi. Nama Nissan diambil dari nama keluarga yang berarti kerinduan akan sebuah harapan dalam bahasa Ibrani. Latar belakang masalah: kasus dimulai ketika Nissan Computer menggunakan domain nissan.com. Kemudian, website komersialnya, Nissan Motor yang namanya dipatenkan sejak tahun 1959, merasa Nissan Computer menyabet hak patennya. Nissan Motor menuntut Nissan Computer dengan dakwaan melanggar hukum Federal Trademark Dilution Act FTDA 15 USC 1125C serta dalam hukum negara bagian California Cal. Bus dan Prof. Kode 141330 dan Lanham Act 15 USC 114. Perkembangan kasus pertama: Uzi Nissan menggunakan nama Nissan dalam berbagai usaha termasuk Nissan for Car Mobile Service, ekspor atau impor barang, Nissan International Ltd. dan Nissan Computer Corp. yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan komputer. Nissan Computer menggunakan domain nissan.com sebagai alamat website sponsor yang berhubungan dengan perangkat komputer dan servis. Setelah website tersebut berdiri, Nissan Motor mengirimkan surat yang menunjukkan keprihatinan besar terhadap kata Nissan pada domain yang dimiliki Nissan Computer dan tidak dianggap oleh Nissan Computer, hingga Nissan Motor menghubungi langsung Uzi Nissan sendiri. Sementara itu, Nissan Computer mendaftarkan domain nissan.net untuk situs layanan internet providernya. Perkembangan kasus kedua: Nissan Computer kemudian mengubah nissan.com sebagai tempat layanan banner iklan, di mana Nissan Computer menerima bayaran dengan biaya per klik pada tempat iklan tersebut. Iklan yang menempati pertama kali adalah Goto.com, Barnes & Noble,
cneted.com, and netradio.com, iklan yang berhubungan dengan otomotif seperti onestopauto.com, carcrackers.com, carprice.com, dan iklan lainnya bermunculan seperti prisline.com dan sebagainya. Nissan Motor menyatakan ingin membeli domain nissan.com kepada Nissan Computer, tetapi negosiasi tersebut gagal sehingga membuat Nissan Motor menggugat Nissan Computer. Perkembangan kasus ketiga. Pengaduan gugatan dilakukan atas pelanggaran hukum federal dan negara bagian atas pembajakan nama domain, penunjukan kepada alamat palsu, dan persaingan tidak sehat yang kemudian dikabulkan. Nissan Computer diperintahkan untuk mengubah judul halaman utama website nissan.com dan nissan.net dan menyatakan bahwa Nissan Computer tidak berafiliasi dengan Nissan Motor dan tidak menampilkan informasi dan iklan otomotif lain Nissan Motor, kemudian menampilkan link pesan Nissan Motor lawsuit against Nissan Computer pada halaman nissan.com dan nissan.net. Jika link tersebut diklik, maka pengunjung diarahkan pada nchelp.org, di mana pada halaman utama dari domain tersebut menampilkan pesan "We are being sued". Perkembangan kasus final. Pada perkembangan kasus terakhir, Pengadilan Federal pada tanggal 5 Februari 2008 memutuskan, pertama, kedua belah pihak tidak ada yang memenangi kasus tersebut, dan kedua, Nissan Motor dibebaskan dari biaya pengadilan. Ketiga, Nissan Computer diharuskan membayar biaya persidangan. Kedua, kasus typo squaring. Sony Corp Japan melalui kuasa hukumnya di Indonesia mensomasi Sony Arianto Kurniawan karena menggunakan nama domain untuk websitenya bernama sonyak.com. Tentu saja Sony AK bingung menghadapi ancaman gugatan yang pasti menurut semua orang keterlaluan dan semena-mena ini hanya karena punya nama yang kebetulan sama dengan merek Sony AP. Menurut berita okezone.com dan kompas.com yang terbaru Rabu 17 Maret, pihak saja komentar perwakilan dari Sony Jepang. Kami minta maaf telah membuat Sony AK menjadi bingung, terutama setelah diterimanya surat dari pengacara kami. Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi, papar Shirokambe, Vice President Sony Corporation. Kami memang mengalami banyak sekali kasus domain yang di berbagai negara, ungkapnya. Entah mengapa kasus Sony AK ini terjadi kesalahpahaman dengan pengacara. Terus terang kami sendiri kurang mengerti. Dari pernyataan perwakilan Sony itu, kayaknya kesalahpahaman ada di pihak pengacara. Kalau benar ini kasusnya dicari-cari oleh pengacara asal Indonesia, jelas ini citra buruk bagi Indonesia dalam menyikapi kasus. Lalu bagaimana sebenarnya hukumnya untuk mendaftarkan nama domain yang mirip dengan brand tertentu? Prinsipnya, selagi domain mirip itu tidak digunakan untuk phishing atau menipu pengunjung atau mengecoh pengunjung seolah-olah kita bagian dari brand itu, maka sebenarnya tak ada persoalan situs web Sony AK benar-benar tak ada kaitannya dengan bisnis Sony dan tak digunakan dengan tendensi untuk bisnis yang mirip dengan bisnis Sony. Jadi, langkah Sony Jepang untuk segera meminta maaf dan mengklarifikasi persoalan ini adalah langkah terbaik dalam memulihkan citra tidak arogan Sony di mata publik Indonesia. Kedepannya, Sony dan perusahaan-perusahaan lain harus punya kesadaran untuk memproteksi brand miliknya agar tak diambil oleh orang lain. Caranya dengan mengorder semua nama domain yang terkait dengan brand itu. Jadi orang lain tak mungkin menyalahgunakannya. Jangan kemudian baru menggugat pihak lain gara-gara pihak lain itu menggunakan nama domain yang mirip. Itu tidak melek IT. Hukum cyber squaring and typo squaring. Pertama, pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek untuk kasus typo squaring. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling sebanyak 5 juta rupiah. Barang siapa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kedua, pasal 82. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, badan hukum lain untuk barang
dan atau sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dengan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ketiga, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Keempat, pasal 326 KUHP tentang pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Solusinya, untuk menghadapi cyber squatting dan typo squatting tersebut, untuk sementara ini dan umumnya telah dilakukan oleh para pengguna internet adalah melakukan tindakan parallelization, yakni dengan melaporkan keberadaan nama perusahaannya atau merek dagangnya ke dalam semua jenis nama domain yang tersedia. Sayangnya, hal ini jelas mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar untuk biaya administrasi pendaftaran nama domain tersebut. Kesimpulan, setelah mengkaji permasalahan yang timbul berkaitan dengan cyber squatting and typo squatting, maka kesimpulannya adalah aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, hukum positif, belum mampu menjerat pelaku cyber squatting. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsep dan dasar hukum yang berlaku di dunia maya dan di dunia nyata. Saran, mengoptimalkan undang-undang yang mengatur tentang cyber squatting and typo squatting secara khusus di Indonesia dengan membentuk kerjasama antara pihak yang berwenang. Sekian dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.